Bab 121. Ayam lemah, sekelompok ayam lemah. Kuat sekali. Orang ini berhasil mengalahkan saudara Pao. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengalahkan saudara Pao hanya dengan satu pukulan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana dia berasal? Belasan pria di sekitarnya semuanya tercengang. Dalam benak mereka, saudara Pao sangat kuat, dan ia bisa menghancurkan papan kayu hanya dengan satu tinju. Biasanya, 4 atau 5 orang tidak akan mampu menandinginya. Bagaimana mungkin ia dikalahkan hanya dengan satu tinju? Mereka tertegun, bingung dan sedikit panik. Ruyan Liu dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ini pertama kalinya Ruyan Liu melihat pertarungan melawan King Feng. Sebelumnya, ia khawatir King Feng tidak akan sebanding dengan Zhang Sanpao. Ia ingin menelepon polisi. Ia tidak menyangka King Feng akan menghajar Zhang Sanpao hanya dengan satu pukulan. Zhang Sanpao bertubuh kekar dan berotot. Ia tampak penuh kekuatan. Di sisi lain, King Feng tinggi dan ramping. Ia tampak tidak berotot, tetapi kekuatannya yang dahsyat sungguh mengerikan. Para penonton juga terkejut. Mereka semua adalah warga kota Laut Timur dan tentu saja pernah mendengar nama saudara Pao. Ia sangat kuat dan merupakan pemimpin ketiga geng kuda putih. Dalam benak mereka, selalu saja saudara Pao yang mengalahkan yang lain. Mereka belum pernah mendengar ada yang mengalahkan saudara Pao. Ini pertama kalinya mereka melihat saudara Pao kalah. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Wajah Zhang Sanpao pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk melatih pukulan meriamnya, ia menggunakan tinjunya untuk memukul karung tinju, papan kayu, dan balok kayu setiap hari. Benda-benda ini semuanya hancur berkeping-keping oleh tinjunya. Ia tidak menyangka akan bertemu seorang guru hari ini. Orang di depannya sangat ahli dalam seni bela diri dan seorang ahli. Ia bukanlah seseorang yang bisa ia hadapi. Serangan terkuatnya telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh King Feng. Kenapa kalian masih berdiri? Pergi dan bunuh dia. Wajah Zhang Sanpao berubah. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang King Feng bersama-sama. Sekuat apapun dirimu, bagaimana mungkin kau bisa lebih kuat dari selusin orang? Dia ingin memanfaatkan jumlah mereka untuk mengalahkan King Feng. 12 pria itu mengepung King Feng ketika mereka mendengar perintahnya. Wajah mereka semua berkerut dan mengancam. Sekilas kekhawatiran muncul di mata Ruyan Liu saat dia melihat King Feng telah dikepung. Ada belasan orang yang mengepung King Feng. Sekuat apapun dia, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan belasan orang itu? Jangan khawatir. Mereka hanya sekelompok ayam lemah. King Feng tersenyum ringan pada Ruyan Liu dan memintanya untuk tidak khawatir. Baginya, meski belasan pria itu semuanya besar dan tegap, mereka tetap saja lemah. Sekalipun ada belasan orang lagi yang datang, mereka tetap tidak akan menjadi ancaman baginya. Beraninya kau menyebut kami ayam lemah. Saudara-saudara, ayo kita bunuh dia. Belasan pria itu berteriak dan menyerbu ke arah King Feng saat mendengar hinaannya. Wus! Dengan cepat, King Feng bergerak seperti angin puyuh di antara selusin pria. Ia mengalahkan satu orang dengan setiap tendangan dan pukulan. Mimpi itu indah, tetapi ketanyaannya kejam. 12 pria itu langsung dikalahkan oleh King Feng. Mereka mengerang keras di tanah, darah mengucur dari mulut mereka, dan lengan serta kaki mereka patah. Para pria yang mengancam itu semuanya berubah menjadi cengeng dalam sekejap mata. Lemah, sekelompok lemah. Pikir King Feng sambil menatap orang-orang itu dengan pandangan jijik. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? King Feng berjalan ke arah saudara Pao dan bertanya dengan dingin. Saudara Pao mengerutkan bibirnya dan menolak berbicara ketika dia mendengar interogasi King Feng. Ada aturan di geng kuda putih bahwa anggotanya tidak boleh mengungkapkan informasi klien mereka, atau mereka akan dihukum oleh geng mereka. Siapapun yang melanggar aturan tersebut akan dikurung atau bahkan dipatahkan tangan dan kakinya. Kau menolak bicara. Coba kita lihat seberapa rapat bibirmu. King Feng tersenyum dingin dan menginjak kaki kanan saudara Pao dengan keras. Kaca. Saudara Pao menjerit kesakitan saat kaki kanannya langsung patah. Wajahnya pucat dan butiran keringat menetes dari dahinya. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu datang? Kalau kau tidak bicara, aku akan mematahkan kakimu yang satu lagi juga. King Feng mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan dingin. Saudara Pao juga seorang pria jalanan. Bibirnya terkatup rapat dan enggan bicara. Kaca. King Feng mengangkat kaki kanannya dan mematahkan kaki kiri saudara Pao. Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Kalau tidak, aku akan mematahkan tulang punggungmu dan kau akan lumpuh seumur hidup. Meskipun King Feng tersenyum, kata-katanya dingin sekali. Setan. Itu adalah setan. Pada saat itu, Sanpao Zhang sangat takut pada King Feng.
Dia tahu bahwa jika jawabannya tidak memuaskan, King Feng benar-benar akan mematahkan tulang punggungnya. Jika tulang belakangnya patah, ia akan menjadi cacat dan ia akan dibunuh oleh musuh-musuhnya besok. Jangan patahkan tulang punggungku. Tuan Muda Jie yang membayar kami untuk memberimu pelajaran. San Pao Zhang cepat berkata saat dia melihat kilatan dingin di mata King Feng. Saat itu, Zhang San Pao membenci Jie yang sepenuh hatinya. Ia berada dalam situasi ini semua karena Jie Yang. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, San Pao Zhang dengan cepat mengkhianati Jie Yang. Jie Yang, beraninya kau menyewa seseorang untuk ini. Kau cari mati saja. King Feng tersenyum dingin karena marah ketika dia mendengar bahwa King Feng telah menyewa orang-orang ini untuk memberinya pelajaran. Di pasar judi, Jie Yang mencoba mencari masalah dengannya. Dia mengejeknya, tetapi kemudian dikalahkan. Awalnya ia mengira Jie Yang akan berdiam diri sebentar setelah kalah taruhan. Namun, King Feng tidak menyangka Jie Yang akan mencari masalah lagi secepat ini. Di mana Jie Yang? King Feng sedikit mengernyit dan bertanya. Dia ada di pasar judi. Dia bilang kami harus membawamu ke sana setelah kami mematahkan kakimu. San Pao Zhang segera mengungkapkan lokasi Jie Yang dengan ketakutan di matanya. Ayo pergi dan beri Jie Yang pelajaran. King Feng tersenyum dingin dan meminta Ruyan Liu untuk mengantar mereka menuju pasar judi. Seperti kata semua guru, jangan pernah menunda-nunda. Tentu saja, King Feng akan membalas dendam. Di pasar perjudian. Kenapa saudara Pao belum meneleponku? Apa dia sudah mematahkan kaki Li King Feng? Jie yang mondar-mandir di sebuah ruangan mewah dengan kecemasan di wajahnya. Dia telah memerintahkan saudara Pao untuk mematahkan kaki King Feng dan membawanya ke sini. Jie yang ingin mendapatkan Kaisar Giok dari King Feng. Tapi sudah lama sekali, tapi kakak Pao belum juga meneleponnya. Jie yang mulai khawatir. Jie yang sudah menelepon saudara Pao beberapa kali. Ia ingin tahu kabarnya, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Hal ini membuatnya sangat cemas. Tok tok tok. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Wajah Jie yang dipenuhi kebahagiaan. Ia mengira saudara Pao akhirnya tiba dan bergegas membukakan pintu. Namun, ia tertegun ketika membuka pintu. Pria yang berdiri di luar pintu bukanlah saudara Pao, melainkan Li King Feng. King Feng menatap Jie yang dengan dingin sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bab 122. Membeli es krim. Bagaimana mungkin itu kamu? Jie yang terkejut melihat King Feng. Mulutnya ternganga tak percaya. Dia meminta saudara Pao untuk memberi pelajaran pada King Feng. Bagaimana mungkin orang ini berdiri di depannya tanpa cedera? Saudara Pao adalah seorang preman dengan kemampuan bertarung yang hebat. Jie yang telah melihat saudara Pao mengalahkan banyak orang sendirian, dan itulah sebabnya ia memintanya untuk memberi pelajaran kepada King Feng. Tubuh King Feng begitu kurus dan lemah. Saudara Pao mungkin bisa menerbangkannya hanya dengan satu tebasan telapak tangannya. Namun, sekarang, alih-alih saudara Pao, yang muncul adalah King Feng. Apakah kamu terkejut melihatku? King Feng menyeringai dan bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa kemunculannya akan mengejutkan Jie Yang. Wajah Jie Yang berubah dan dia berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu, aku ingatkan. Apa kamu yang meminta San Pao Zhang untuk mematahkan kakiku? King Feng masuk ke kamar dan mengunci pintu. Karena Jie yang menolak mengakuinya, dia langsung menyebut nama San Pao Zhang. Wajah Jie yang berubah ketika mendengar kata-kata King Feng. Kilatan kejutan melintas di matanya. Ia tahu bahwa rencananya agar saudara Pao memberi pelajaran pada King Feng telah terungkap. King Feng Li, apa yang kau coba lakukan? Jangan masuk ke kamarku. Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja, aku di sini untuk menghajarmu. Saya tuan muda perusahaan Yang. Anda tidak bisa memukul saya. Orang yang ingin aku kalahkan adalah kamu. Sambil berteriak ketakutan, King Feng tersenyum dingin dan meninju Jie Yang puluhan kali. Ia menghajar Jie Yang hingga kepalanya bengkak dan berdarah, mulutnya pun berdarah. Jie Yang ingin melawan, tetapi ia bukan tandingan King Feng. Semakin ia melawan, semakin keras pukulannya. Sebelum pergi, King Feng mengangkat kaki kanannya dan mematahkan kaki Jie Yang. Jie Yang menjerit dan pingsan karena kesakitan. Jie Yang malang awalnya ingin saudara Pao mematahkan kaki King Feng, dia tidak menyangka kakinya akan dipatahkan oleh King Feng. Seperti kata pepatah, jika bencana datang dari alam, ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Tapi jika bencana datang karena ulah sendiri, tamatlah riwayatmu. Ungkapan ini menggambarkan Jie Yang dengan sempurna. Ayo kita makan es krim, kata King King sambil tersenyum tipis kepada Ruyan Liu. King Feng ingin membeli es krim untuk Ruyan Liu tetapi dia diganggu oleh San Pao Zhang.
Sekarang setelah dia memberi pelajaran pada San Pao Zhang dan Jie Yang, tibalah waktunya membeli es krim untuk Ruyan Liu. Ketika tiba di Ratu Es, di sana, mereka langsung mengantre. Antreannya panjang sekali, dan banyak orang sudah membeli es krim di sana. Es krimnya lezat dan disukai banyak pasangan dan anak-anak. Seorang pria tua berusia 60 tahun bersama seorang gadis kecil berdiri di depan King Feng. Namun, lelaki tua dan gadis kecil itu berpakaian buruk. Jelas mereka tidak berkecukupan. Sang kakek mencari nafkah dengan memungut sampah. Gadis kecilnya adalah seorang yatim piatu yang diadopsi dari jalanan. Sang kakek dan gadis kecilnya saling bergantung satu sama lain. Pria tua itu sangat menyayangi gadis kecil itu. Setiap bulan, ia menggunakan uang hasil memungut sampah untuk membeli makanan bagi gadis kecil itu. Momen itu selalu menjadi momen paling membahagiakan bagi gadis kecil itu. Xiao Hua, es krim apa yang kamu suka? Kakek akan memberikannya untukmu. Pria tua itu dengan penuh kasih sayang mengelus kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Kakek, es krim terlalu mahal. Jangan dibeli. Gadis kecil itu sangat bijaksana. Meskipun ingin makan es krim, ia tahu betapa kerasnya kakeknya bekerja, jadi ia tidak ingin kakeknya membelinya. Tidak apa-apa. Kakek mengumpulkan banyak barang rongsokan kemarin dan menjualnya dengan harga beberapa yuan. Cukup untuk membeli es krim untukmu, kata lelaki tua itu dengan penuh kasih sayang. Pelayan, saya mau es krim, kata lelaki tua itu kepada pelayan es krim. Pelayan es krim itu seorang gadis muda. Ia membawakan es krim untuk pria tua itu dan berkata, harganya 5 yuan. Pelayan itu merasa pria tua itu tidak tampak kaya, jadi ia membawakannya es krim murah. Pria tua itu mengangguk. Ekspresinya berubah ketika tangannya merogoh saku untuk mengambil uang. Uang di sakunya telah lenyap. Dia memasukkan uang hasil penjualan barang bekas ke sakunya. Kemana perginya? Lelaki tua itu menggeledah seluruh sakunya, tetapi tidak menemukan uang itu. Ia menyadari bahwa uang itu mungkin telah hilang. Pria tua itu sangat sedih karena kehilangan uangnya. Tanpa uang itu, ia tidak akan bisa membelikan gadis kecil itu es krim. Ketika seorang pemuda berambut pendek mengantre, lelaki tua itu melihat bahwa ia tidak mampu membayar es krim, wajahnya menjadi muram. Ia menghina, dasar orang miskin. Kenapa kau beli es krim kalau tidak punya uang? Pergi sana. Nada bicara pemuda itu sangat kasar dan sikapnya buruk. Ia mendorong lelaki tua itu hingga lelaki tua itu jatuh ke tanah. Lelaki tua itu sudah sangat tua dan lemah. Setelah dihina dan didorong oleh lelaki muda itu, ia jatuh ke tanah dan pingsan. Orang-orang di sekitar geram dan menatap pemuda itu dengan mata penuh amarah. Pemuda berambut pendek ini sungguh jahat. Bagaimana mungkin dia mendorong lelaki tua itu? Wajah pemuda itu berubah marah ketika melihat tatapan marah yang ditujukan kepadanya. Ia berteriak dengan marah, kalian lihat apa? Apa kalian tidak tahu orang ini sedang mencoba mendapatkan uang? Zaman sekarang banyak sekali pemeras. Orang-orang di sekitar yang hendak membantu lelaki tua itu berhenti ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Mereka takut kalau lelaki tua itu seorang pemeras, yang sudah umum di masyarakat saat ini. Jika lelaki tua itu seorang pemeras, mereka akan mendapat masalah. Hiks. Kakek, apa yang terjadi padamu? Tolong bangun. Gadis kecil itu melihat kakeknya pingsan. Ia memeluk erat jasadnya dan tak kuasa menahan tangis. Dia baru berusia 5 atau 6 tahun dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa menangis ketika melihat kakeknya pingsan. Ruyan, tunggu sebentar. Aku akan membantu gadis kecil ini, kata King Feng kepada Ruyan Liu dan berjalan menuju gadis kecil itu. Dia adalah seorang dokter ajaib. Dia tahu bahwa lelaki tua itu bukan pemeras. Dia pingsan karena marah setelah kehilangan uangnya dan dihina serta didorong oleh pemuda itu. King Feng berjalan ke sisi gadis kecil itu dan ketika ia hendak membantu lelaki tua itu berdiri, pemuda berambut pendek itu menghina, bodoh, dia pemeras. Kalau dia bangun, dia pasti akan meminta uang padamu. Petik 2. Dasar rendahan. Kalau kau tidak mendorongnya, dia tidak akan pingsan, tegur King Feng. Bajingan, beraninya kau menghinaku. Kau mau dipukuli. Pemuda berambut pendek itu mengangkat tinjunya dan berkata dengan dingin. Pergi sana. King Feng menendang perut pemuda itu dengan keras dan membuatnya terpental. Wajah pemuda itu memucat dan ia tak bisa bangun. Setelah King Feng memberi pelajaran pada pemuda berambut pendek itu, dia pergi ke sisi lelaki tua itu dan memijat titik-titik tekanan dan jalurnya. Dengan pijatannya, lelaki tua itu pun cepat terbangun. Kakak. Kakekku sudah bangun, terima kasih. Gadis kecil itu berterima kasih kepada King Feng, ia sangat senang ketika melihat kakeknya sudah bangun. Gadis kecil yang bijaksana, kata King sambil menepuk kepala gadis kecil itu dan tersenyum.
Karena lelaki tua itu kehilangan uangnya, King Feng menggunakan uangnya untuk mentraktir gadis kecil itu es krim. Gadis kecil itu sangat gembira. Sebelum lelaki tua dan gadis kecil itu pergi, King Feng diam-diam menyelipkan sejumlah uang ke saku lelaki tua itu untuk membantu mereka. Bab 123. Pria di toilet wanita. King Feng membeli 2 es krim warna-warni dan memberikan satu kepada Ruyan Liu. Mereka berdua duduk di bangku panjang di taman dan mengobrol sambil memakannya. Dia selalu merasa rileks dan nyaman saat bersama Ruyan Liu. Sepasang suami istri di sebelah mereka bahkan mulai memandang mereka dengan iri ketika melihat betapa akrabnya King Feng dan Ruyan Liu. Pria itu tampan sementara wanitanya cantik dan menggoda. Pria itu sungguh tak kuasa menahan diri untuk menatap Ruyan Liu yang menawan. Teman kencannya memutar telinganya, membuat wajahnya meringis kesakitan. Melihat kejadian ini, baik Lim maupun Ruyan Liu tertawa kecil. Karismamu sungguh luar biasa. Pria manapun yang bertemu denganmu pasti terpesona, puji King Feng sambil tersenyum lebar. Banyak bicara. Kamu memang pandai bicara. Ruyan Liu melotot menggoda ke arahnya. Bulu matanya berkibar-kibar bagai bintang yang menawan. Keduanya mengobrol dan memakan es krim mereka hingga membuat pasangan di sebelah mereka semakin iri. Setelah menghabiskan es krimnya, Ruyan Liu mengendarai Maseratinya dan membawa King Feng kembali ke Ice Snow Corporation. Ya ampun, perutku sakit. Aku harus ke toilet. Keduanya baru saja tiba di Ice Snow Corporation ketika Ruyan Liu memegang perutnya dan bergegas menuju kamar kecil. Sistem pencernaannya selalu lemah. Perutnya sakit karena ia makan es krim kon, dan ia juga sepertinya baru saja menstruasi. King Feng memutar bola matanya ketika melihat Ruyan Liu bergegas masuk ke perusahaan es dan salju. Orang-orang akan mengira kau sedang terburu-buru melahirkan kalau mereka tidak tahu. Dering dering dering. Baru berjalan 50 meter, teleponnya berdering. Ia mengangkat telepon dan berkata, "Hai, siapa ini? Aku lupa bawa pembalut, bawakan aku sebungkus." Ruyan Liu belum selesai bicara ketika ponselnya kehabisan baterai dan mati. Ponselku mati, aku ingin tahu apakah King Feng bisa menemukanku, pikir Ruyan Liu dengan cemas. Kamu mau aku bawain pembalut, tapi kamu di toilet wanita. Aku laki-laki, gimana caranya aku masuk ke sana? Jika aku masuk ke toilet wanita, aku akan diperlakukan seperti orang mesum dan dipukuli sampai mati. King Feng menatap ponselnya tanpa berkata-kata. Ia mencoba menghubungi Ruyan Liu beberapa kali, tetapi ponselnya tidak aktif. Dia menduga telepon Ruyan Liu kehabisan baterai sehingga dia tidak mengangkatnya. King Feng memutar matanya dan berjalan dengan muram menuju Happy Mart di dekatnya. Happy Mart terletak sekitar 20 meter dari Ice Snow Corporation. Lokasinya sangat dekat dan menyediakan berbagai macam barang seperti mie instan, air minum kemasan, serta produk pria dan wanita. Banyak karyawan perusahaan datang ke sini untuk membeli barang-barang sehingga bisnisnya berkembang pesat. King Feng berjalan ke Happy Mart dan melihat banyak karyawan sedang berbelanja. Ada yang membeli camilan dan mie instan, ada yang membeli pulpen dan buku catatan. Bahkan ada seorang pria yang tampak kotor membeli kondom. Dia mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan sebungkus pembalut di sudut. King Feng merasa sangat bersalah. Ia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya sebelum mengambil pembalut. Ia bertanya dengan suara pelan, "Bos, berapa harganya? Anda ingin membeli pembalut?" Bosnya adalah seorang pria gemuk berusia 40-an dengan perut buncit. Matanya terbelalak kaget ketika melihat bungkusan pembalut di tangan King Feng. Ia telah berbisnis selama bertahun-tahun. Namun, baru kali ini ia melihat seorang pria membeli sebungkus pembalut. Matanya buta. Itu produk wanita. Buat apa pria sepertimu membutuhkannya? Apa kau transgender, gumam bos itu? Ia merinding memikirkan orang-orang transgender. Ia benci orang-orang itu. Suara bos terdengar keras. Para karyawan di sekitarnya yang sedang berbelanja semua menoleh dan terdiam ketika melihat pembalut di tangan King Feng. Seorang pria membeli pembalut. Apa kau yakin pembalut itu aman? Apa kau kabur dari rumah sakit jiwa? Atau kau bukan laki-laki? Bos, ini uangnya. King Feng melemparkan $100 dan segera berlari keluar sambil membawa pembalut. Ia tak tahan lagi dengan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Seorang pria membeli pembalut wanita, dan yang lebih parah lagi, terlihat oleh karyawan wanita lainnya. Sekeras apapun hati dan pikiran, ia tetap merasa canggung. Semburat merah muncul di wajah tampannya. Jangan lari, ini uangmu. Bos itu mengerutkan kening dan berteriak ke arah King Feng. Pembalut wanita itu hanya seharga $20, tetapi King Feng memberinya $100. Ia harus mengembalikan $80 kepada King Feng. Simpan saja kembaliannya. King Feng melambaikan tangannya dan berlari lebih cepat lagi. Tak lama kemudian, ia menghilang. Aneh sekali.
Bos itu menggerakkan bibirnya dan sedikit terdiam. Tapi dia tetap senang karena mendapatkan begitu banyak uang tambahan. Akan menyenangkan jika ada lebih banyak orang seperti dia. Tapi bosnya tahu bahwa pria aneh seperti King Feng sulit ditemukan. Sulit bertemu orang seperti dia setiap tahun, bahkan 10 tahun sekali. Pria yang membeli pembalut wanita dan memberi uang tambahan, sungguh pria kaya dan mencolok. Bos, laki-laki yang beli pembalut wanita itu kayaknya karyawan Ice Snow Corporation ya, tanya seorang karyawan perempuan yang lagi belanja mie instan. Sepertinya dia karyawan Ice Snow Corporation. Kaya banget. Sang bos memandangi uang di tangannya dan tersenyum. Kalau saja King Feng mendengar kata-kata bosnya, dia pasti akan tertekan. Dia baru saja mendapatkan 100 juta dolar hari ini. Dia tidak akan pernah kembali ke toko dan mempermalukan dirinya sendiri lagi di depan para wanita itu. Seorang pria butuh harga diri. Kalau saja orang-orang di dunia bawah tahu bahwa Raja Serigala telah pergi dan membeli tampon, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Syukurlah tidak ada seorang pun dari tim taring serigala yang tahu tentang ini. Hatinya senang. Orang-orang itu pasti tidak tahu, kalau tidak, mereka akan mengejeknya. King Feng membawa pembalut dan berlari ke lantai pertama perusahaan es salju. King Feng membungkuk dan dengan perasaan bersalah berjalan menuju kamar mandi wanita. Dia sangat gugup memasuki kamar mandi wanita karena dia seorang pria. Tolong jangan biarkan ada orang di toilet wanita, atau reputasiku akan hancur, gumam King Feng. Ia membungkuk dan berjalan hati-hati ke toilet wanita. Toilet wanita berbeda dengan toilet pria. Toilet wanita menggunakan bilik, bukan urinoir. Membanting. King Feng membuka pintu pertama kamar mandi dan disambut oleh wajah cantik sedingin es, mata hitam mutiara, dan payudara besar berukuran 36D. Dingin dan cantik. Wanita ini begitu cantik dan sedingin es, namun, ada niat membunuh yang terpancar darinya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh wanita itu. Ketika dia melihat wajah wanita itu, ekspresi wajah King Feng berubah dan dia hampir pingsan ke tanah. Wanita itu adalah Suelin. King Feng, dasar mesum. Aku akan membunuhmu. Suelin. Bab 124. Menghukum Ruyan Liu. Suelin sangat marah. Ia sedang buang air besar dan tiba-tiba pintu kamar mandi dibuka oleh seseorang. Kemudian wajah King Feng Li muncul di hadapannya. Tak perlu dikatakan lagi, pria itu melihat tubuhnya secara utuh. Meskipun Suelin adalah istri Lily, ia adalah wanita yang rapi dan dingin. Ia tidak pernah membiarkan Lily melihat tubuhnya telanjang. Paling-paling, hanya sampai ia mengenakan gaun tidur. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa King Feng Li benar-benar akan pergi ke kamar mandi wanita dan melihat tubuhnya secara utuh. Presiden. Ini salah paham. Li King Feng menyeka keringat di kepalanya dan segera menjelaskan. Meskipun dia kuat secara psikologis, ini adalah pertama kalinya dia pergi ke toilet wanita dan sebenarnya cukup takut dalam hatinya. Namun, Suelin benar-benar memiliki sosok yang indah, bahkan lebih indah daripada seorang model. Kulitnya seputih giok putih terbaik, tanpa celah. Payudaranya sebesar pepaya, menarik perhatian, dan membuat orang ingin meremas dan mengusapnya. Tutup pintunya. Suelin menutupi bagian terpenting tubuhnya, wajahnya penuh amarah. Saat ini, ia sangat membenci Li King Feng, ingin menghajarnya begitu tangannya bebas. Sayangnya, ia tidak bisa bergerak, kalau tidak, Li King Feng akan melihat lebih banyak. Dalam hatinya, ia sudah mencap Li King Feng sebagai orang cabul yang bahkan berani masuk ke toilet wanita. Kalau saja King Feng Li tahu apa yang dipikirkan Suelin, dia pasti akan mengeluh dan menganggapnya tidak adil. Salah paham. Ini salah paham. Saya di sini untuk mengantarkan pembalut. Li King Feng melambaikan pembalut di tangannya, lalu segera menutup pintu dan berlari keluar dari kamar mandi. Salah paham. Omong kosong. Kamu mesum, brengsek, dan bajingan, iya. Kamu tidak hanya masuk ke toilet wanita, tapi juga membawa pembalut. Aku tidak akan memaafkanmu. Wajah Suelin yang dingin dan cantik penuh dengan niat membunuh. Ruyan Liu, kau membuatku repot. Li Qingshan menghela napas, merasa tertekan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa melihat tubuh telanjang Suelin adalah masalah yang sangat serius. Bagi orang yang dingin dan sombong seperti Suelin, dia tidak akan mudah memaafkannya. Namun, ia tak punya pilihan. Apa yang ia lihat sudah terlihat. Apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia bisa membiarkan Suelin melihat tubuhnya. Tapi siapa tahu apakah ia akan melihatnya. Lily mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ruyan Liu lagi. Sayangnya, ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Lupakan saja, aku akan langsung ke kamar mandi wanita untuk mencarinya. Ada 2 toilet wanita di lantai 1 gedung, 1 di timur dan 1 lagi di barat. Ruyan Liu tidak berada di timur, jadi dia pasti berada di sisi barat.
Aku harus menemukan Ruyan Liu kali ini, bisik King Fengli. Dia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Dia pergi ke kamar mandi sisi barat sambil membawa pembalut. Dia bertemu Suelin di sisi timur, dan cukup ketakutan karenanya. Dia takut ada orang lain di toilet barat. Jadi dia sangat berhati-hati, menyelinap masuk selangkah demi selangkah. Semoga Tuhan memberkati. Ruyan Liu pasti ada di dalam. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Ada 10 pintu di toilet sisi barat. Li Qingfeng membuka 2 pintu pertama, tetapi tidak menemukan Ruyan Liu. Ketika ia membuka pintu ketiga, ia akhirnya bisa melihatnya. Wajahnya menawan, matanya cerah, dan kulitnya seputih salju. Saking cantiknya, Li Qingfeng tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Kamu lambat sekali. Kenapa lama sekali? Aku sudah mulai tidak sabar, bibir merah Ruyan Liu melengkung, wajahnya memesona dan sedikit malu. Lagi pula, ini pertama kalinya meminta seorang pria mengirimkan pembalut padanya. Hatinya agak malu. Mendengar Ruyan Liu mengatakan dia lambat, Li Qingfeng akhirnya marah, reputasiku hancur karena mengirim pembalut untukmu. Lihat bagaimana aku menghukummu. King Feng Li memperlihatkan senyum jahat sambil memegang pembalut, seolah-olah seekor serigala abu-abu besar melihat si kerudung merah yang cantik. Apa yang kamu lakukan? Ini toilet wanita. Melihat mata jahat King Feng Li, wajah menawan Ruyan Liu menunjukkan sedikit ketakutan dan melangkah mundur. Li Lifeng tersenyum jahat dan menatap payudara Ruyan Liu yang seputih salju. Ia mengangkat telapak tangannya dan berbisik, iblis kecil, kau memintaku mengirimkan pembalut untukmu. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Li Qingfeng kehilangan mukanya karena mengirim pembalut kepada Ruyan Liu. Tentu saja, ia ingin menghukum gadis kecil ini. Telapak tangannya terangkat tinggi lalu memukul pantat Ruyan Liu. Pa gelombang. Terdengar suara tamparan pantat di kamar mandi wanita. Ruyan Liu menggigit gigi putihnya, wajahnya yang cantik dipenuhi rona merah dan keringat tipis. Mulutnya yang mungil juga mengeluarkan udara panas. Kamu benar-benar cabul. Ruyan Liu begitu seksi dan menawan. Rasa sakit dan malu yang dirasakannya di pantatnya sungguh tak tertahankan, dan ia tak kuasa menahan erangan. Di luar pintu kamar mandi, bibir merah Wan Qiuxia melengkung dan dia berkata kepada Xiao Yuezhang, suara pria. Alis indah Xiao Yuezhang sedikit berkerut, menampakkan ketidakpastian di matanya. Tepat saat Wan Qiuxia dan Xiao Yuezhang memasuki kamar mandi, mereka mendengar suara yang membuat mereka tersipu. Mendengar percakapan kedua wanita itu, Lili dan Liu Ruyan ketakutan dan segera menutup mulut. Mereka tidak berani berbicara, takut didengar orang di luar. Lili merasa jantungnya berdebar kencang, dan seketika jantungnya berdetak lebih cepat beberapa kali. Perasaan ini terlalu menggairahkan. Dia kenal wanita-wanita di luar. Begitu mereka tahu dia ada di toilet wanita, dia pasti akan disetubuhi. Aneh sekali. Tadi aku dengar suara-suara. Sekarang hilang. Wan Qiuxia bergumam, lalu berjalan keluar bersama Xiao Yuezhang. Namun, kebingungan di wajahnya belum hilang. Wah! Baik Li dan Ruyan Liu menghela napas lega. Untungnya, mereka tidak tertangkap. Karena gugup, Li tanpa sadar menggenggam payudara Ruyan Liu. Payudaranya terasa lembut dan halus, jadi ia meraih dan menekannya, merasa nyaman dan menenangkan diri. Mesum, singkirkan tanganmu, Ruyan Liu memutar matanya. Tatapan menawan itu membuat hati King Feng Li gatal. Pria sialan ini, meskipun dia tampak tampan, dia tidak serius dan memanfaatkannya. Jika orang lain memanfaatkannya, Ruyan Liu pasti sudah menendangnya. Namun, Li Qingfeng memiliki status yang tidak biasa sehingga ia harus menjaga hubungan baik. Kau memanfaatkanku. Aku akan membalas dendam saat ada kesempatan. Ruyan Liu mengepalkan tinjunya yang kecil dan berpikir dengan kejam. Maaf, tanganku terpeleset. Li Qingfeng tersenyum tipis, lalu menarik telapak tangannya. Namun, sebelum melakukannya, ia kembali meraih dan mengusap payudaranya, membuat Ruyan Liu sangat malu. Mesum, cepat pergi. Ruyan Liu menahan rasa malunya, berkata dengan sedikit marah. Meskipun pemuda di depannya tampan, dia selalu memanfaatkannya, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Tidak apa-apa. Orang-orang di luar sudah pergi. Ayo kita lanjutkan. Li Qingfeng menyeringai, mengulurkan telapak tangannya, dan terus memukul pantatnya. Bab 125. Sang istri marah. Di depan kamar mandi wanita. King Feng Li, kamu mesum. Tak tahu malu. Brengsek. Ruyan Liu menutupi pantatnya, wajahnya yang cantik dipenuhi amarah. Memikirkan kejadian di kamar mandi, ia merasa malu dan marah. Pantatnya dipukuli. Perlu diketahui, dia adalah Presiden Liu Corporation, Dewi Pesona nomor 1 di kota Laut Timur. Tubuhnya belum pernah disentuh oleh siapapun kecuali dirinya sendiri.
Li Qingfeng adalah pria pertama yang menyentuhnya. Ini hukumanmu. Minta aku mengirim pembalut lain kali, dan aku akan menghukummu lebih kejam. Melihat pantat Ruyan Liu, King Feng Li menunjukkan pesona jahat di wajahnya. Dia benar-benar kehilangan muka saat mengirim buku catatan itu kepada Ruyan Liu. Bukan hanya pemilik supermarket yang menertawakannya, tetapi Suelin pun mengetahuinya. Itu semua salah Ruyan Liu. Tentu saja, dia ingin menghukumnya tanpa ampun. Sialan, King Feng Li. Si sialan itu cuma tahu cara melecehkanku. Aku terlihat telanjang di sana. Aku malu melihat orang sekarang. Wajah cantik Ruyan Liu memerah, merasa malu di dalam hatinya. Sepintar apapun seorang wanita, jika dia terlihat telanjang, kecerdasannya akan turun menjadi nol. King Feng Li, Presiden meminta Anda untuk segera pergi ke kantor. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dan merdu. King Feng Li berbalik dan mendapati Wan Qiuxia yang sedang berbicara. Wajah Wan Qiuxia cantik, hidungnya mancung. Hari ini ia mengenakan pakaian kerja berwarna ungu, menonjolkan sosoknya yang menawan dan cantik. Meskipun Xia Wan Qiu cantik hari ini, Li Qingfeng tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Ia terkejut karena Presiden sedang mencarinya. Apa yang diminta Presiden, apakah itu kabar baik atau buruk, dia tidak tahu. Nona Xia, ada apa? King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit rasa bersalah. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Dia telah melihat mayat Suelin di kamar mandi lantai 3. Suelin memang orang yang sangat rapi. Dia tidak akan memaafkannya. Memikirkan wajah Suelin yang cantik dan dingin, dia merasa sedikit gugup. Li Qingfeng tidak akan pernah gugup menghadapi wanita lain. Tapi berbeda dengan Suelin. Karena Suelin sangat rapi dan tidak aktif secara seksual, hal itu membuatnya muak terhadap pria. Kini hubungan mereka berdua membaik. Jika dia membuat Suelin tidak menyukainya lagi, dia akan hancur. Terhadap istrinya Suelin, dia memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Entahlah. Cepatlah, Presiden sedang marah. Wan Qiuxia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Sejujurnya, setelah bekerja di Snow Corporation begitu lama, Wan Qiuxia belum pernah melihat Presiden semarah itu. Dia mengerti pasti ada sesuatu yang membuat Suelin sangat marah. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan melempar ponselnya. Bayangkan, Presiden perusahaan bernilai miliaran dolar itu begitu marah hingga melempar ponselnya. Terlihat jelas betapa marahnya dia. Ketika Wan Qiuxia memasuki kantor dan melihat ekspresi marah di wajah Suelin, dia sendiri juga ketakutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Suelin marah, dia merasa itu ada hubungannya dengan Li Qingfeng, yang membuatnya sedikit khawatir. Saya akan pergi ke kantor Presiden. Sampai jumpa. King Feng Li melambaikan tangan, lalu berjalan menuju kantor Presiden, dengan perasaan khawatir dan takut. Kok dia ada di depan pintu kamar mandi wanita? Melihat kepergian King Feng Li, alis indah Wan Qiuxia berkerut dan terlihat sedikit kebingungan di matanya. Dia merasa King Feng Li aneh luar dalam hari ini. Li Qingfeng akan sedikit menggodanya saat mereka bertemu. Tanpa diduga, dia tidak melakukannya hari ini dan terlihat sedikit gugup. Ia bahkan menduga bahwa pria yang sedang mengobrol di toilet wanita itu adalah dirinya. Namun, tepat ketika ide itu muncul, ide itu langsung dibantah. Di dalam hatinya, Li Qingfeng adalah pria yang tulus dan baik. Mengapa dia pergi ke toilet wanita? Kantor Presiden tidak jauh dari sana. Dengan kecepatan normal, ia bisa sampai di sana dalam 2 menit. Namun karena rasa bersalah, ia benar-benar berjalan kaki selama 20 menit. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin pergi ke kantor Presiden, tetapi Suelin dengan jelas mengisyaratkannya untuk datang. Dia tidak bisa menentang perintah Presiden. Jadi, dia harus pergi. Sependek apapun jaraknya, jalan itu ada ujungnya. Kini, setelah 20 menit, Li Qingfeng akhirnya tiba di kantor. Dong dong dong. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan menggoyangkannya sedikit, lalu mengetuk pintu 3 kali. Masuk, terdengar suara dingin dari dalam, dengan sedikit amarah. Mendengar suara dingin dan marah itu, hati Li Qingshan mencelos. Sialan, pikirnya. Dia tahu Suelin pasti sangat marah. Dia juga tahu alasan kenapa dia seperti ini. Pasti karena dia masuk ke toilet wanita yang membuatnya marah. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, seandainya King Feng Li adalah Suelin dan melihat suaminya masuk ke kamar mandi wanita, dia pasti juga akan marah. Lili masuk dan langsung menemukan ponsel rusak di lantai. Serpihan-serpihannya berserakan di lantai, seolah-olah menceritakan kemarahan pemiliknya. Presiden, Anda mencari saya. King Feng Li melirik ponsel malang itu dan bertanya dengan hati-hati. Ponsel malang itu hancur berkeping-keping. Dia tidak ingin seperti itu, dibuang dan dihancurkan oleh Suelin.
Wajah Suelin dingin, kulitnya seputih salju, dan matanya berair. Ia mengenakan pakaian kerja putih, membalut tubuh indahnya dan membuatnya tampak lebih menarik. Namun, aura dingin terpancar darinya. Auranya begitu dingin hingga hampir membekukan orang sampai mati. Saat dia menjadi Dewi Es Salju, dia menjadi gunung es yang sangat dingin dan menjauhkan orang-orang. King Fengli, izinkan saya bertanya. Apa yang saya minta Anda lakukan hari ini? Suelin menatapnya dengan dingin, wajah cantiknya menampakkan sedikit kemarahan. Kemarahan itu seperti api yang ingin membakar King Fengli. Presiden, Anda meminta saya untuk menemui Ruyan Liu dan bertanya tentang perkembangan perusahaan kita dengannya. Baiklah. Kamu belum lupa tugasmu. Presiden, saya tentu ingat misi saya. Sekarang setelah kamu tahu misimu, mengapa kamu pergi ke kamar mandi wanita? Suelin menatap King Fengli dengan dingin, sangat marah dalam hatinya. Seharusnya dia meminta Lili King Feng untuk bertanya kepada Ruyan Liu tentang perkembangan kerjasama, tetapi pria ini malah datang ke toilet wanita. Jadi kamu pergi ke toilet wanita, tapi intinya kamu malah melihatku telanjang. Apa bedanya dengan apa yang kamu lakukan dan menjadi orang mesum? Baru-baru ini, melalui kontak dengan King Fengli, Suelin telah menunjukkan perasaan positif terhadapnya, bahkan mengenakan gaun tidur di depannya pada malam hari. Bagaimanapun, Lili King Feng adalah pria pertama yang melihatnya mengenakan gaun tidur, dan ia mulai menerima Li King Feng secara bertahap. Akan tetapi, saat keduanya mulai membaik, King Fengli tiba-tiba masuk ke kamar mandi wanita, menghancurkan kesan baik Suelin terhadapnya. Suelin sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Presiden, jika aku bilang aku salah masuk toilet, apa kau akan percaya? Tanya King Feng mengerutkan kening dan hati-hati. Bab 126. Sang istri pingsan. Salah masuk toilet. Kamu bohong sama siapa? Mendengar King Fengli mengatakan bahwa dia pergi ke toilet yang salah, Suelin terdiam dan memutar matanya. Suelin sangat cantik. Bahkan gerakan memutar matanya pun sangat menawan. Dengan wajah dingin dan menawannya, ia sangat menggoda. Li King Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama. Ada tulisan, wanita, besar di pintu toilet. Kamu tidak buta warna, jadi mana mungkin kamu salah masuk? Mengenai apa yang dikatakan King Fengli, dia sama sekali tidak mempercayainya, dan menganggapnya sebagai suatu alasan. Menurut dia, lelaki ini sengaja masuk ke kamar mandi wanita. Bagi semua pria yang masuk ke toilet wanita, ada sebutan untuk mereka, cabul. Suelin tidak ingin suaminya disebut cabul. Itu akan sangat memalukan. Sebagai suami Suelin, ia harus gigih, jujur, dan dihormati oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Masuk ke kamar mandi wanita akan dicaci maki oleh semua orang dan harus dihukum berat. Istriku, jangan marah. Kamu tidak cantik kalau sedang marah. Lili menuangkan secangkir kopi untuk Suelin dan membawanya kepadanya. Katanya sambil tersenyum. Sambil tersenyum, dia mengucapkan sesuatu yang baik, berharap Suelin akan senang. Jangan memasang senyum seperti itu. Jelaskan padaku dengan jelas, kenapa kamu pergi ke toilet wanita. Menanggapi pujian Li King Feng, Suelin bersikap acuh tak acuh, wajahnya yang dingin dipenuhi amarah. Ia bersikeras pada masalah ini. Pokoknya, aku masuk ke toilet wanita. Pukul aku, atau hukum aku. Terserah kau mau bilang apa. Li King Feng menyadari bahwa triknya untuk merayu wanita tidak cukup, jadi dia menyerah dan langsung meminta Suelin untuk menghukumnya. Memang salahnya masuk ke toilet wanita. Tapi karena sudah terjadi, dia hanya bisa menerima nasibnya, dipukuli atau dihukum. Hehe, siapa yang menghukum adikku? Tiba-tiba, sebuah suara yang mempesona terdengar. Kemudian, dengan wajah cantik, bibir yang melengkung, tubuh ramping dan anggun, Ruyan Liu melangkah masuk dengan anggun. Sial! Melihat Ruyan Liu masuk, wajah Li King Feng berubah. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang paling ia takuti adalah Ruyan Liu bertemu Suelin. Keduanya adalah musuh bebuyutan, saling menantang setiap kali bertemu. Mereka bagaikan api dan air. Li King Feng mengira Ruyan Liu akan kembali setelah dia datang ke kantor presiden. Tak terpikir olehnya bahwa wanita ini tidak pergi. Meskipun kamu tidak pergi, mengapa kamu datang ke kantor presiden? Suelin sudah membuat Li King Feng pusing. Kenapa kau malah membuat masalah lagi? Tatapan Li King Feng ke arah Ruyan Liu sedikit tertekan. Melihat tatapan mata tertekan Li, Ruyan Liu merasa bangga, dan berkata dalam hatinya, bodoh. Beraninya kau menghajarku. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu hari ini. Presiden Lin, saya baru saja mendengar, Anda sepertinya ingin menghukum Li King Feng, kan? Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata kepada Suelin. Tatapannya ke arah Suelin bersifat provokatif, seakan-akan melihat musuhnya sendiri.
Perempuan, terutama perempuan cantik, pada dasarnya memang musuh. Jangan pernah percaya dua perempuan cantik bisa jadi sahabat. Itu bohong, tipuan dalam dongeng. Lily Feng itu staf Ice Snow Corporation. Aku bisa mendisiplinkannya kapanpun aku mau. Apa hubungannya denganmu? Mendengar ucapan intim Ruyan Liu kepada King Feng Li, Suelin berkata dengan tidak puas. Suelin tidak puas dengan Ruyan Liu karena alasan yang baik. Li King Feng adalah suaminya, dan juga seorang staf. Sebagai istri Ruyan Liu, dan juga CEO perusahaan, Suelin berhak menghukum Li King Feng. Namun, siapa Ruyan Liu? Mengapa dia menghentikannya menghukum Li King Feng? Melihat tatapan menawan Ruyan Liu, Suelin merasa gelisah. Wanita jalang sialan ini ingin merayu suamiku. Presiden Lin, saya bertanya-tanya mengapa Anda menghukum King Feng Li. Mengapa aku harus memberitahumu? Aku bisa menebaknya bahkan jika kau tak memberitahuku. Apa karena dia pergi ke toilet wanita? Ruyan Liu berkedip dan menyeringai, langsung berkata bahwa King Feng Li pergi ke kamar mandi wanita. Sialan, Ruyan Liu, apa kau akan memperburuk keadaanku? King Feng Li terdiam, menatap Ruyan Liu dengan kejam dan ingin menghajarnya. Wanita ini benar-benar nakal. Bukankah dia bilang dia masuk ke toilet wanita di depan Suelin untuk mempermalukan Suelin? Siapa Suelin? Dia istri Li King Feng. Sebagai istrinya, mendengar kata-kata Ruyan Liu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia pasti sangat marah. Mendengar perkataan Ruyan Liu, wajah Suelin berubah drastis dan dia hampir gila. Suelin hampir mati karena marah. Li King Feng yang tak tahu malu itu malah mengirim pembalut wanita kepada Ruyan Liu di toilet wanita. Nona Liu, bagaimana Anda tahu King Feng Li pergi ke kamar mandi wanita? Karena dia memberiku pembalut. Mustahil. Aku tidak percaya. Suelin menggelengkan kepalanya, wajahnya yang dingin penuh ketidakpercayaan. Meskipun dia tahu King Feng Li pergi ke kamar mandi, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Akan tetapi, perkataan Ruyan Liu bahwa King Feng Li mengirim pembalut kepadanya sungguh tidak dapat dipercaya oleh Suelin. Siapa Ruyan Liu? Dia adalah presiden perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar. Sungguh lucu bahwa dia membiarkan Li King Feng mengirim pembalut wanita kepadanya di toilet wanita. Hehe, lihat ini. Li King Feng mengirimiku pembalut ini. Ruyan Liu mengulurkan tangan putihnya yang lembut, memegang pembalut yang tersisa. Ketika dia mengangkat buku catatan itu, matanya memancarkan sedikit kelicikan. Apakah Ruyan Liu pintar? Tentu saja, dia sangat pintar. Mengapa orang pintar seperti dia mau mengungkapkan momen memalukannya sendiri? Alasannya cukup sederhana. Ruyan Liu melakukannya dengan sengaja. Dia ingin merusak reputasi Li King Feng dengan sengaja. Ada dua keuntungan yang menghancurkan reputasi Li. Pertama, dia bisa melampiaskan kekesalannya karena Li King Feng menghajarnya di toilet wanita. Kedua, dia bisa membuat Suelin membenci Li King Feng, memecatnya, lalu membawa Li King Feng ke perusahaannya sendiri. Ruyan Liu berbakat dengan IQ 180. Rencananya terkoordinasi dengan baik. Strategi ini berhasil sekali mendayung dua pulau terlampaui. Hanya wanita yang sangat cerdas seperti Ruyan Liu yang bisa memikirkan ide ini. Pembalut. Memang benar Li King Feng mengiriminya pembalut. Melihat pembalut di tangan Ruyan Liu, wajah Suelin menjadi pucat dan merasakan sakit yang tak terkira di hatinya. Ketika dia berada di kamar mandi, tentu saja dia melihat pembalut di tangan King Feng Li, yang persis sama dengan yang ada di tangan Ruyan Liu. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang dikatakan Ruyan Liu memang benar. Li King Feng memang mengirim pembalut wanita itu kepadanya di toilet wanita. Suelin sangat marah, sangat marah. Suaminya malah mengirim pembalut ke perempuan lain. Hatinya sakit sekali. Bang! Detak jantungnya bertambah cepat sedetik kemudian. Suelin merasakan aliran darah mengalir deras ke kepalanya. Ia membungkuk dan jatuh ke tanah, pingsan. Bab 127. Memarahi Ruyan Liu. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika melihat Suelin pingsan. Ia bergegas menghampirinya. Karena kekhawatirannya, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Wajahnya pun pucat pasi. Presiden, apa yang terjadi? Bangun! Keringat dingin mengucur di dahi King Feng. Ia sangat cemas, khawatir sesuatu telah terjadi pada Suelin. Dia tahu bahwa Suelin pingsan karena marah karena dia memasuki kamar mandi wanita untuk memberikan pembalut kepada Ruyan Liu. Ayah Suelin digoda oleh seorang perempuan jalang. Ayahnya memiliki bayi laki-laki dengan perempuan jalang itu dan tidak lagi peduli pada perempuan itu maupun ibunya. Ia bahkan mengusir Suelin dari rumah, dan saat itulah Suelin mulai membenci perempuan jalang dan laki-laki. Dalam hati Suelin, Ruyan Liu adalah seorang wanita jalang yang mencoba merayu suaminya. Dia pingsan.
Daya tahan mentalnya serendah itu, tanya Ruyan Liu ketika melihat Suelin pingsan. Ia sedikit terdiam. Anda adalah CEO perusahaan senilai 100 juta yuan. Saya hanya meminta King Feng untuk membawakan saya pembalut, dan Anda malah pingsan. Ruyan Liu, diamlah. Tak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kau tak bicara. Teguran keras dari King Feng menatap tajam ke arah Ruyan Liu. Dia sangat tidak senang dengan Ruyan Liu. Karena Ruyan Liu memintanya membawakan pembalut, Suelin sangat marah hingga pingsan. Terlebih lagi, Ruyan Liu terus melontarkan komentar sarkastis. Dia pantas ditegur. Karena marah, King Feng langsung menyebut namanya. Ia bahkan tidak memanggilnya, Gun Sister. Ia langsung menyebut namanya. Ini berarti bahwa King Feng sudah sangat marah dan berada di ambang amarah. Ruyan Liu merasa kesal mendengar teguran dari King Feng. Beraninya orang jahat ini memanggil namanya dan memintanya diam. King Feng Li, jangan tidak tahu terima kasih. Suelin tadi ingin menghukummu. Aku melindungimu, kata Ruyan Liu dengan lantang. Melindungiku. Kalau kau mau melindungiku, kenapa kau bilang pada Suelin kalau aku akan membawakanmu pembalut, tanya King Feng dingin. Aku hanya menyinggungnya. Siapa sangka dia akan begitu marah sampai pingsan. Ruyan Liu juga murung. Ia juga merasa dirugikan. Ia merasa Suelin dan King Feng sama-sama aneh. King Feng hanya membawakannya pembalut. Mengapa mereka bereaksi begitu keras? Satu pingsan dan yang lain menegurnya. Ia diperlakukan seperti penjahat. Tentu saja, itu karena dia tidak tahu bahwa Suelin adalah istri King Feng. Kalau tidak, dia tidak akan merasa dirugikan. King Feng, kenapa kamu tidak bergabung dengan Liu Corporation? Aku akan memberimu posisi CEO dan gaji 10 juta per tahun. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan berkata. Tawarannya sangat menggiurkan. Orang biasa manapun pasti akan setuju, sayang sekali bahwa King Feng bukan orang biasa. Kamu nggak dengar? Sudah ku bilang diam. Kenapa kamu menyebalkan sekali? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Kenapa kamu begitu kasar? Diam. Kalau kau bicara lagi, aku akan mengusirmu. Kata King Feng dengan marah sambil menatap Ruyan Liu dengan dingin. Dia sudah murung karena Suelin pingsan. Ruyan Liu bukan hanya pelakunya, tetapi dia terus berbicara. Dia ingin mengusirnya. Wajah Ruyan Liu berubah ketika dia melihat wajah marah King Feng. Dia tahu bahwa King Feng sedang marah. Seorang pria yang sedang marah meledak-ledak. Nalurinya mengatakan jika ia bicara lagi, King Feng akan mengusirnya. Untuk menghentikan dirinya diusir oleh King Feng, dia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Namun, Ruyan Liu tidak mengerti mengapa King Feng begitu peduli pada Suelin. Dia hanyalah seorang karyawan biasa. Terlebih lagi, King Feng terlalu peduli pada Suelin. Ia bahkan menegur dan membentaknya karena Suelin. Hal ini membuatnya merasa dirugikan. Ruyan Liu merasa dirugikan karena suatu alasan. Li Qingshan memandangi tubuhnya dan menepuk pantatnya. Namun, kini, ia hanya mengucapkan sepatah kata yang membuat Suelin pingsan dan Li Qingshan mulai menegurnya. Bagaimana mungkin ia tidak merasa dirugikan? Mungkinkah King Feng diam-diam menyukai Suelin? Itu sebabnya dia marah ketika Suelin pingsan, pikir Ruyan Liu dalam hati. Namun gagasannya baru saja muncul ketika Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dan menolak idenya. Dia lebih cantik daripada Suelin. Bahkan jika dia diam-diam menyukai seseorang, itu pasti dia. Mengapa Suelin? King Feng mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di pergelangan tangan Suelin untuk memeriksa denyut nadinya. Memeriksa denyut nadi merupakan metode umum yang digunakan oleh dokter Tiongkok untuk mendiagnosis kondisi pasien. King Feng merasakan denyut nadi Suelin. Denyut nadinya sangat lambat, lemah, dan tidak teratur. Semua ini pertanda ia pingsan karena marah. Dia tahu Suelin pingsan karena marah. Saking marahnya, darah mengalir deras ke otaknya, menyebabkan tekanan darahnya naik drastis. Otaknya kekurangan oksigen, yang menyebabkannya pingsan. Karena dia sudah mengetahui penyebabnya, tentu saja King Feng punya cara untuk mengobatinya. Ia mengulurkan jari-jarinya dan menekan titik piltrum Suelin yang terletak tepat di bawah hidung. Ia menekannya dengan kuat, dan setelah beberapa saat, Suelin perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi padaku? Suelin baru saja bangun dan masih bingung. Ia tidak mengerti mengapa ia tergeletak di tanah. Presiden, Anda baru saja pingsan. Saya menekan titik piltrum Anda dan Anda baik-baik saja sekarang. King Feng dengan hati-hati membantu Suelin berdiri dan melaporkan kondisinya. Aku, pingsan. Suelin menjadi marah ketika mendengar bahwa dia pingsan. Little Snow, dasar bodoh. Kok bisa-bisanya kamu sampai pingsan karena marah sama cewek jalan itu? Malu banget. Suelin murung. King Feng, ini semua salahmu.
Suelin memelototi King Feng dengan mata penuh amarah. Dalam hatinya, ia pingsan karena King Feng, dan karena ia masuk ke toilet wanita untuk memberi Ruyan Liu pembalut, ia pingsan karena marah. Jika orang ini tidak memberi Ruyan Liu pembalut, mengapa dia pingsan? Dia tidak hanya pingsan, dia pingsan di depan Ruyan Liu. Sungguh memalukan. Suelin merasa marah sekaligus tertekan. Saya sangat menyesal. Presiden, Anda benar. Ini semua salah saya. Semuanya salah saya. Saya menerima hukuman apapun yang Anda anggap pantas. Untuk meredakan amarah Suelin, tentu saja King Feng berkata bahwa dirinya lah yang bersalah. Ia meminta Suelin untuk melampiaskan amarahnya. Presiden Lin, aku tiba-tiba iri padamu, kata Ruyan Liu tiba-tiba ketika melihat King Feng meminta maaf kepada Suelin dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia iri pada Suelin. Berkat Suelin, King Feng tidak hanya menegur dan membentaknya. Saat Suelin bangun, wajah King Feng dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Senyumnya penuh perhatian. Li Qingshan memperlakukan Suelin terlalu baik. Ruyan Liu tidak hanya iri, tetapi juga sedikit cemburu. Bab 128. Ruyan Liu pingsan. Iri padaku. Apa yang kumiliki yang membuatmu iri? Suelin menatap dingin ke arah Ruyan Liu dengan tidak senang. Wanita jahat ini tidak hanya merayu suaminya, tetapi juga berani pamer di hadapannya. Suelin sangat marah. Tentu saja, dia lebih marah pada King Feng. Bajingan ini suaminya, tapi berani memberikan pembalut kepada perempuan jalang ini. Dia tidak bisa dimaafkan. Presiden Lin, waktu Anda pingsan tadi, King Feng menegur saya dengan keras. Dia memperlakukan Anda dengan sangat baik, bagaimana mungkin saya tidak iri? Ruyan Liu merasa sedih dan bersalah saat mengingat teguran King Feng terhadapnya. Dia memperlakukannya dengan sangat baik dan bahkan pernah melihat tubuh Suelin. Namun, hanya karena dia mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Suelin pingsan, dia malah memarahinya. Suelin merasa sakit hati. Apa? Kamu bilang kalau King Feng menegurmu karena aku. Wajah Suelin berubah, dia terkejut dengan reaksi King Feng. Ya, King Feng tidak hanya memintaku diam. Dia juga bilang aku menyebalkan dan ingin mengusirku. Bukankah dia bajingan? Ruyan Liu melotot tajam ke arah King Feng dengan ketidakpuasan di matanya. Ruyan Liu sangat marah dan tidak senang, sementara Suelin, di sisi lain, sangat senang. Suelin sangat tidak senang terhadap King Feng barusan, tetapi saat dia mendengar bahwa King Feng menegur perempuan jalang itu karena dirinya, dia langsung menjadi lebih gembira. Suamiku masih memperlakukanku dengan cukup baik. Dia menegur perempuan jalang ini karena aku, pikir Suelin sambil tersenyum. Ia menjadi lebih bahagia memikirkannya, dan penampilan King Feng pun menjadi lebih menyenangkan. Presiden Lin, apakah Anda mengejek saya? Ruyan Liu semakin sedih melihat senyum Suelin. Wanita ini berani mengejeknya. Tidak, tidak. Beraninya aku mengejek Nona Liu. Suelin menggelengkan kepalanya dan menolak mengakui bahwa dia sedang mengejek Ruyan Liu meskipun dia diam-diam mengejek Ruyan Liu di dalam hatinya. Wanita jalang ini ingin merayu King Feng. Sayang sekali dia tidak tahu kalau King Feng adalah suamiku. Memikirkan hal ini, Suelin diam-diam merasa bangga di dalam hatinya. Meskipun agak memalukan karena pingsan tadi, tetapi karena dia, Li Qingshan menegur Ruyan Liu. Hal ini membuat Suelin senang. Sejujurnya, jika King Feng bisa mengusir Ruyan Liu, Suelin tidak keberatan pingsan lagi. Presiden Lin, mengapa saya merasa Anda sedang mengejek saya dengan senyuman Anda? Ruyan Liu tampak muram. Ia tahu Suelin sedang mengejeknya. Tetapi dia masih tidak mengerti mengapa King Feng begitu marah karena Suelin. Nona Liu, saya tidak mengejek Anda. Lagi pula, King Feng adalah karyawan perusahaan es dan salju. Saya harap Anda bisa menjaga jarak darinya. Suelin menahan senyumnya untuk mencegah Ruyan Liu mengira dia sedang mengejeknya. Namun, suara Suelin mengandung nada peringatan. Suaminya hanya bisa menjadi miliknya dan tidak bisa tergoda oleh wanita jalang ini. Suelin bisa menjadi CEO Snow Corporation karena dia sangat cerdas. Dia berpikir dan akhirnya mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap perempuan jalang ini. Suelin tahu bahwa Ruyan Liu sengaja memberitahunya tentang masuknya King Feng ke toilet wanita. Ia ingin membuatnya marah. Jika Suelin memecat King Feng saat ia sedang marah, Ruyan Liu pasti akan merekrutnya ke perusahaannya sendiri. Rubah betina ini berani sekali merencanakan sesuatu yang jahat padaku, pikir Suelin dengan marah. Karena sudah mengetahui rencana Ruyan Liu, Suelin tentu perlu membalas. Ia bukan orang yang mudah menyerah, langkah pertama serangan baliknya adalah memperingatkan Ruyan Liu. CEO Lin, apa maksudmu? Siapa kau yang memintaku menjaga jarak dari King Feng? Wajah Ruyan Liu yang menggoda dipenuhi rasa tidak senang ketika mendengar permintaan Suelin.
Suelin hanya atasan dari King Feng, apa haknya untuk ikut campur dalam urusan mereka? Sejujurnya, Ruyan Liu hanya mengagumi King Feng. Wajar saja, wanita manapun akan mengagumi pria seperti King Feng. Misalnya, ketika seorang pria berjalan di jalan dan melihat seorang wanita cantik, ia akan meliriknya 2 kali. Itu merupakan bentuk apresiasi terhadap wanita cantik tersebut. Namun, bukan berarti ia akan mencoba mendekatinya. Demikian pula, Ruyan Liu mengagumi King Feng, tetapi ia tidak berniat untuk berkencan atau mendekatinya. Namun, peringatan Suelin membuatnya memberontak. Semakin Suelin meminta Ruyan Liu untuk menjaga jarak darinya, semakin Ruyan Liu ingin dekat dengannya. Nona Liu, Anda adalah CEO perusahaan bernilai miliaran yuan. Anda sangat cantik dan menggoda, pasti banyak orang yang menyukai Anda. Suelin memutar matanya dan tiba-tiba memuji Ruyan Liu. Ruyan Liu baru saja merencanakan sesuatu untuknya. Sekarang, dia ingin merencanakan sesuatu untuknya. Seleramu bagus, kata Ruyan Liu melirik Suelin dan berkata ringan. Namun, hatinya bingung. Bukankah Suelin tidak menyukainya? Mengapa Suelin memujinya? Nona Liu, karena banyak sekali orang yang menyukaimu. Kenapa kau harus mengejar-ngejar King Feng? Mungkinkah sapi tua itu suka makan rumput segar? Wajah Suelin sangat dingin dan cantik tetapi kata-katanya tajam bagai jarum dan menusuk hati Ruyan Liu. Apa? Sapi tua sedang makan rumput segar. Ruyan Liu terdiam dan marah. Presiden Lin, apa maksud Anda? Nona Liu, Anda lebih tua dari King Feng, jadi Anda seperti merampok tempat lahir. Anda seperti sapi tua yang ingin makan rumput segar. Melihat sapi tua seperti Anda ingin berkencan dengan King Feng yang lebih muda, saya jadi malu. King Feng memutar matanya dan sedikit terdiam. Ia tidak pernah tahu bahwa Suelin memiliki lidah perak. Ruyan Liu begitu marah sehingga wajahnya yang menggoda menjadi pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Presiden Lin, Anda adalah sapi tua. Tubuh Ruyan Liu gemetar karena marah ketika dia mendengar Suelin menggambarkannya sebagai seekor sapi tua. Usia adalah salah satu hal yang tabu bagi perempuan. Mereka benci jika ada yang mengatakan mereka sudah tua. Tentu saja Ruyan Liu sangat marah ketika Suelin memanggilnya tua dan sapi tua. Haha, aku setahun lebih muda dari King Feng, jadi aku bunga segar. Kamu setahun lebih tua dari King Feng, jadi kamu sapi tua. Kamu sudah tua tapi masih mau makan rumput segar. Aku malu padamu. Suelin menyeringai dan menatap Ruyan Liu dengan jijik. Kamu. Wajah Ruyan Liu menjadi pucat, bintang-bintang berkelebat di depan matanya dan tubuhnya gemetar. Suelin berani memanggilnya sapi tua yang memakan rumput segar. Ruyan Liu sangat marah. Sangat marah. Tiba-tiba, darah Ruyan Liu melonjak, wajahnya menjadi pucat pasi, dan tubuhnya kekurangan oksigen. Ia pun jatuh terduduk dengan suara gedebuk. Bab 129. Pertempuran diam antara dua wanita. Apa? Yang satu lagi pingsan. King Feng memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa. Suelin baru saja pingsan, dan sekarang Ruyan Liu juga pingsan. Apakah pingsan populer saat ini? Dua wanita cantik pingsan dalam waktu sesingkat itu. Kenapa aku tidak pingsan juga? King Feng mengerutkan kening dan berpikir, kalian pingsan, tapi akulah yang harus menderita. Karena Suelin sudah pingsan, King Feng tahu bahwa Ruyan Liu juga pingsan karena marah karena otaknya kekurangan oksigen. Dia tahu Ruyan Liu pingsan karena Suelin telah memanggilnya rubah betina dan sapi tua yang ingin makan rumput segar. Saking marahnya, ia pun pingsan. Ekspresi Suelin berubah ketika melihat Ruyan Liu pingsan. Ia segera bergegas ke sisinya. Sekarang Ruyan Liu telah pingsan, Suelin telah membalas dendam sehingga amarahnya terobati. Sekalipun Suelin tidak senang pada Ruyan Liu dan bahkan memanggilnya sapi tua, tetapi jika terjadi apa-apa pada Ruyan Liu, perusahaan es salju akan tamat. Ruyan Liu bukan hanya CEO perusahaan bernilai miliaran dolar, ia juga mendapat dukungan dari keluarga Liu di ibu kota Jing dan memiliki koneksi yang mendalam. Suelin sendiri tidak takut membuat Ruyan Liu marah, tetapi ia takut perusahaan es dan salju akan menghadapi pembalasan. Karena itu, ia segera berlari ke sisi Ruyan Liu ketika ia pingsan. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat bangunkan dia. Suelin melirik cepat ke arah King Feng dan berkata dengan cemas. Dia sangat gugup dan takut. Jika terjadi sesuatu pada Ruyan Liu di sini, mustahil untuk membersihkan nama mereka. Melihat Suelin yang cemas, King Feng tak bisa berkata-kata. Kaulah yang membuat Ruyan Liu marah, dan sekarang kau ingin aku menyelamatkannya. Kenapa aku yang menderita, pikir King Feng muram. Namun, ia juga tahu alasan Sueli cemas. Ruyan Liu bukan wanita biasa. Ia didukung oleh perusahaan Liu dan juru bicara salah satu negara adidaya di ibu kota Jing di kota Laut Timur.
Jika sesuatu terjadi pada Ruyan Liu, kekacauan akan melanda kota Laut Timur. Tak seorang pun sanggup menanggung akibatnya. King Feng datang ke sisi Ruyan Liu dan dengan lembut menekan titik tekanan piltrumnya. Wajah Ruyan Liu sehalus dan sehalus batu giok berkualitas tinggi. Rasanya nyaman saat disentuh. Namun, Su Elin berada tepat di sampingnya, jadi King Feng tidak berani memanfaatkan Ruyan Liu di depannya. Ia hanya bisa berkonsentrasi dan memijat titik piltrum Ruyan Liu. Tak lama kemudian, Ruyan Liu perlahan membuka matanya. Wajahnya yang menggoda tampak muram. Ruyan Liu merasa sangat sedih. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan begitu marah pada Su Elin sampai pingsan, sungguh memalukan. Dia memang jenius, tetapi bagaimana mungkin dia begitu marah pada Su Elin hingga dia pingsan. Dia akhirnya mengerti perasaan Su Elin. Rasanya mengerikan sekali jika dia begitu marah sampai pingsan karena marah. Jika memungkinkan, ia berharap tidak akan pernah pingsan lagi. Terutama di depan Su Elin. Sungguh, itu terlalu memalukan. Namun setelah pertarungan diam-diam tadi, Ruyan Liu mulai memahami bahwa Su Elin bukanlah wanita biasa, dia memiliki lidah perak. Ruyan Liu sangat kompetitif, semakin kuat lawannya, semakin kuat pula dia jadinya. Saat ini, ia telah mengklasifikasikan Su Elin sebagai musuhnya. Saingan cinta, tapi sebenarnya juga bukan. Ia adalah dewi berapi-api yang menggoda dari kota Laut Timur, sementara Su Elin adalah dewi es, api dan es tak pernah bisa bersatu. Mereka hanya bisa bertarung selamanya. Nona Liu, apakah Anda baik-baik saja? Su Elin menuangkan segelas air untuk Ruyan Liu dan bertanya dengan khawatir. Terima kasih, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah peduli. Ruyan Liu menyeruput minuman dari cangkirnya dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Su Elin adalah saingan kuat yang harus dia hadapi perlahan-lahan. Kedua wanita itu tersenyum dan tampak seperti teman, tetapi sebenarnya mereka sedang bertengkar secara diam-diam. Meskipun keduanya mengucapkan kata-kata keprihatinan, mereka memiliki tatapan dingin di mata mereka. Olin, aku harus pergi sekarang. King Feng bisa mengantarku. Ruyan Liu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia meminta untuk pergi dan agar King Feng memberinya tumpangan. Nona Liu, saya akan mengantarmu. Su Elin tersenyum dan berkata pada Ruyan Liu. Tidak mungkin dia membiarkan King Feng memberi tumpangan pada Ruyan Liu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Ruyan Liu menciumnya terakhir kali. Su Elin tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Kedua wanita itu sangat cerdas dan tidak menyinggung soal pingsan itu. Lagi pula, keduanya memang pingsan, dan tak satu pun ingin mengungkit kejadian memalukan itu. Namun, keduanya bersekongkol dalam hati. Baiklah, terima kasih, Presiden Lin. Ruyan Liu mengulurkan telapak tangannya dan menjabat tangan Su Elin. Ia mengepalkan tangannya sedikit sambil berjabat tangan, mencoba mengintimidasi Su Elin. Ada senyum tipis di wajahnya yang menggoda. Namun, senyum itu tampak palsu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memberi tumpangan kepada Nona Liu. Su Elin tersenyum dan juga mengepalkan tangannya, dia tidak mau memberikannya kendali. Ruyan Liu dan Su Elin berjabat tangan, dan keduanya tak mau menyerah. Mereka terus memperkuat jabat tangan mereka. Sesaat kemudian, butiran keringat muncul di wajah mereka. Tangan mereka pun memutih dan gemetar. Namun, keduanya tetap menggenggam tangan satu sama lain erat-erat dan enggan melepaskannya. Pertarungan diam-diam antar wanita itu sungguh menakutkan. King Feng memutar matanya dan sedikit terdiam. Dia tahu jika ini terus berlanjut, keduanya akan pingsan lagi. Presiden, lepaskan. Kalau kalian teruskan, darah akan tersumbat, itu buruk bagi tubuh. King Feng berjalan di depan Su Elin dan memintanya untuk melepaskannya. Kenapa aku harus melepaskannya? Seharusnya dia yang melepaskannya. Su Elin memelototi King Feng dan berkata. Suaranya dipenuhi dengan kesombongan dan membuat King Feng terdiam lagi. Baiklah, karena kamu menolak melepaskannya, aku akan membujuk Ruyan Liu saja. Nona Liu, tolong lepaskan. Anda akan pingsan lagi jika terus seperti ini. King Feng sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya. Kenapa aku harus melepaskannya dulu? Seharusnya dia yang melepaskannya. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan menolak melepaskannya. Adegan aneh muncul di dalam kantor. Su Elin dan Ruyan Liu saling mengepalkan tangan dengan erat, seolah bertekad untuk membuat satu sama lain memohon belas kasihan. Untungnya, keduanya berpendidikan tinggi. Kalau mereka tikus, mereka pasti sudah mulai mencakar wajah satu sama lain. Melihat pertarungan diam-diam antara keduanya, King Feng terdiam dan jengkel. Keduanya enggan melepaskan. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan pertarungan mereka atau mereka berdua akan pingsan lagi. Sebagai satu-satunya pria di dekatnya, King Feng memiliki tanggung jawab untuk memisahkan keduanya.
Bab 130. Dua wanita cantik dalam pelukannya. Ayah. King Fengli mengulurkan tangan kanannya, memegang telapak tangan Ruyan Liu dan siap menariknya. Namun, tangan Ruyan Liu dan Suelin saling berpegangan terlalu erat. Bukan saja ia tidak menarik Suelin keluar, Ruyan Liu malah mencondongkan tubuh ke arahnya. Ruyan Liu membungkuk dan jatuh ke pelukan Li Qingfeng. Saat ini, ia sedang memeluk seorang wanita cantik. Postur ini cukup menggoda. Baunya harum. Li Qingshan mencium aroma wangi, lalu seorang wanita cantik berada di pelukannya. Ruyan Liu sangat cantik, dengan wajah yang cantik, hidung mancung, mata yang hidup, dan aroma tubuhnya yang memikat. Sungguh mempesona dan indah. Tubuh Ruyan Liu terasa sangat lembut dan halus. Saat memeluknya, Li Qingfeng merasa seperti sedang memegang spons. Tepat ketika King Fengli menikmati tubuh Ruyan Liu, dia merasakan hawa dingin, yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Ia menoleh dan melihat Suelin sedang menatapnya dengan marah. Matanya penuh amarah, dan hawa dingin memancar darinya. Suelin sangat marah. Suaminya seorang yang menyebalkan, tega menggendong wanita lain di depannya, dan sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Presiden, saya dirugikan. Dialah yang ingin memeluk saya. Melihat kemarahan di wajah Suelin, mata King Fengli menunjukkan sedikit kecemasan dan dengan cepat menjelaskan. Dia hanya ingin menarik tangan Ruyan Liu, tetapi dia tidak tahu bahwa hanya dengan menyentuh tangan Ruyan Liu, dia akan miring dan jatuh ke pelukan Li Qingfeng. Presiden, lepaskan tanganmu. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya, siap menarik tangan Suelin. Namun, tepat ketika telapak tangannya menyentuh tangan Suelin, Ruyan Liu menariknya dengan kuat. Ah! Suelin tidak menjaga keseimbangannya dengan baik sehingga dia miring dan jatuh ke pelukan King Fengli juga. Dua wanita cantik dalam pelukannya, dengan aroma harum dan tubuh yang mulus. Li Qingfeng sangat gembira. Dengan cara ini, Li Lili memegang seorang wanita cantik di masing-masing tangannya. Di sebelah kiri adalah Ruyan Liu, dan di sebelah kanan adalah Suelin. Dua wanita cantik dalam pelukannya. Ia sangat menikmatinya. Ruyan Liu di sebelah kiri tampak menawan dan mempesona, sementara Suelin di sebelah kanan tampak arogan dan menawan. Mereka berdua adalah wanita cantik jelita di kota Laut Timur. Bisa menggapai salah satu dari mereka adalah sebuah berkah. Tapi sekarang ia memeluk mereka berdua. Jika orang-orang lain di kota Laut Timur tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat iri. Kedua telapak tangan Li Lili tanpa sadar mengikuti punggung mereka dan menyentuh pantat mereka. Rasanya halus dan lembut. Dia merasakan bokong Ruyan Liu lembut dan bokong Suelin kencang. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri dan merupakan yang terbaik di kelasnya. Bajingan, lepaskan aku. Dipeluk oleh King Fengli dan pantatnya disentuh, wajah dingin Suelin dipenuhi amarah. Bajingan ini, meskipun kau memegang Ruyan Liu, kenapa kau juga memegangku? Namun, sekarang Li Qingfeng tidak hanya memeluknya, tetapi tubuh mereka juga berdekatan. Li Qingfeng juga menyentuh pantatnya, yang membuatnya sangat marah. Presiden, Anda juga melihatnya. Saya tidak bermaksud melakukannya. Saya hanya ingin menarik kalian menjauh, tetapi kalian malah jatuh ke pelukan saya. King Fengli mengerutkan kening sedikit dan berbisik. Lepaskan aku. Wajah Suelin dingin dan cantik. Katanya, wajahnya penuh amarah. Dia sangat marah dan ingin sekali menendang Lili. Bajingan ini benar-benar memanfaatkannya tanpa malu. Bajingan, lepaskan aku juga, kata Ruyan Liu dengan wajah cantiknya yang memerah. Saat ini, pantatnya juga disentuh oleh Li Qingfeng. Dia marah dalam hatinya. Ruyan Liu merasa bahwa Li Qingfeng benar-benar brengsek. Dia tidak hanya memukul pantatnya di toilet wanita, tetapi sekarang dia juga menyentuh pantatnya. Hatinya sedikit kesal sekarang. Aku tidak bermaksud melakukannya. Li Qingshan segera melepaskan mereka berdua dan mundur selangkah, takut mereka akan memukulnya. Dia melihat Suelin dan Ruyan Liu menatapnya dengan marah, jelas ingin menghancurkan keberadaannya. Presiden Lin, saya pergi dulu. Bukankah Anda yang mengantar saya langsung? Ruyan Liu membelai rambut dahinya dan berkata dengan menawan, nadanya jelas dan merdu. Meskipun dia marah, suaranya masih menawan dan merdu. Ruyan Liu tidak mau tinggal di sini karena si brengsek, Li Qingfeng, tidak hanya memarahinya, tetapi juga memanfaatkannya. Ruyan Liu sedikit marah. Dia telah banyak membantu Li Qingshan, memberinya kartu undangan ke pesta amal dan bekerja sama dengan perusahaan es dan salju. Tapi Li Qingshan malah memperlakukannya seperti itu. Kenapa dia tidak marah? Pergilah, aku akan mengantarmu. Suelin menanggapi, juga ingin dia segera pergi. Suelin mengetahui bahwa, selama Ruyan Liu ada di sini, mata King Feng akan selalu memancarkan tatapan bernafsu, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa pesona Ruyan Liu terlalu besar.
Meskipun Suelin membenci Ruyan Liu, ia harus mengakui bahwa Ruyan Liu sangat cantik. Ia sangat menarik bagi para pria. Suelin yakin bahwa selama Ruyan Liu ingin merayu orang lain, semua pria di kota Laut Timur akan berada di kakinya. Li Qingfeng, tetaplah di sini. Aku akan kembali untuk mengurusmu setelah aku mengantarnya pergi. Suelin mendengus dingin, dan melirik ke arah Qingfeng Li dengan arogan. Tatapannya menunjukkan kemarahan yang amat sangat, dengan sedikit peringatan, yang jelas-jelas berkata, "Brengsek, tunggu aku di sini. Aku akan menghukummu saat aku kembali." Ah, sungguh malang hidup ini. Li Qingfeng menghela napas. Ia tahu bahwa yang menantinya pastilah hukuman. Sebenci apapun Suelin terhadap Ruyan Liu, bagaimanapun juga, Ruyan Liu adalah Presiden Liu Corporation, dan mitra Ice Snow Corporation. Jadi, wajar saja jika Suelin melepasnya. Sebelum Ruyan Liu pergi, mata indahnya melirik ke arah Qingfeng Li dan melotot padanya, menunjukkan ketidakpuasan. Lili tahu bahwa hari ini ia tidak hanya menyinggung Suelin, tetapi juga Ruyan Liu. Sungguh hari yang menyedihkan. Ketika Suelin dan Ruyan Liu pergi, kantor menjadi sunyi. Qingfeng Li berjalan-jalan di kantor, mengamati desain interior. Desain kantor Suelin cukup sederhana. Tidak ada yang lain selain rak, meja, dan kursi. Dari desainnya, Suelin terlihat bukan hanya orang yang sederhana, tetapi juga tekun belajar. Setumpuk buku ekonomi dan manajemen tertata rapi di rak-raknya. Berjalan ke rak, Lili menemukan banyak buku terkenal di dunia. Misalnya, buku Inggris, The Wealth of Nations, buku Jerman, The Capital, dan buku Cina, Wealth Theory. Semua orang panik dan berusaha mendapatkan keuntungan. Uang adalah tema abadi. Li Qingfeng mengeluarkan teori kekayaan. Baru saja menyelesaikan 2 halaman, pintu ditarik terbuka. Suelin masuk dengan wajah dingin. Qingfeng Li, tahukah kamu kesalahan apa yang kamu buat? Bibir Suelin melengkung dan menatap dingin ke arah Qingfeng Li, matanya menunjukkan sedikit amarah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.